Halo, kita lanjutkan lagi membaca tulisan Profesor Salim Said dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian bab Gestapo dari Daulat ke Pembantaian. Bagi yang ketinggalan sesi sebelumnya, silahkan klik dulu yang di atas ini untuk melihat sesi 6. Oke, kita lanjutkan ke sesi 7. Langsung saja kita baca. Heru Atmojo kesal, panglimanya tidak berbuat apa-apa meski telah mendapatkan laporan lengkap tentang rencana Gestapo dan keterlibatan seorang perwira Angkatan Udara. Kesimpulan Heru Atmojo, pimpinan AURI mengambil sikap jalan setengah-setengah, setengah membiarkan, tidak melarang secara tegas Mayor Suyono ambil peran, walau sudah dilaporkan sebelumnya. Mengapa jalan ini ditempuh? Karena kuatnya loyalitas Laksamana Omar Dhani kepada Bung Karno tanpa reserve, tanpa memikirkan akibat-akibatnya. Heru Atmojo pantas marah. Sikap loyal mutlak Dhani kepada Soekarno, Angkatan Udara menjadi korban. Karir Heru akhirnya hancur berantakan. Perwira Intel itu mendekal lama dalam penjara Orde Baru. Ketika meninggal beberapa tahun setelah bebas dari penjara, dia mula-mula dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Tapi makamnya kemudian dibongkar dan jenazahnya dipindahkan ke pemakaman umum. Telah terjadi kekeliruan, Pak Heru tidak memenuhi syarat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, kata seorang juru bicara TNI, sebagaimana yang dikutip koran-koran. Dengan mengumumkan dukungannya kepada Gestapo setelah sebelumnya membiarkan Mayor Udara Suyono, Omar Dhani bukan saja mencelakakan diri, Angkatan Udara dan teman-temannya, melainkan sebenarnya juga telah secara tidak langsung ikut mempersulit posisi PKI dan Bung Karno. Dengan tidak menghalangi keterlibatan Suyono, klaim PKI yang menyebutkan Gestapo hanya sebagai hanya persoalan internal Angkatan Darat telah diporak-porandakan Omar Dhani. Tapi dalam urusan ini, tanpa disadarinya, Omar Dhani sebenarnya hanya mengikuti jejak Sam Kamaruzaman yang telah lebih awal melibatkan perwira Angkatan Laut, Angkatan Udara, perwira polisi, bahkan pemuda rakyat. Dengan kata lain, Sam dan Dhani secara bersama-sama meski terpisah membantah klaim dan rencana audit serta analisis Cornell Paper yang ingin Gestapo dipandang semata-mata sebagai urusan internal Angkatan Darat. Keadaan yang diakibatkan oleh tindakan Dhani dan Sam itu juga akhirnya ikut mempersulit usaha Soekarno menyelamatkan PKI, Omar Dhani, dan tentu saja diri sang pemimpin besar revolusi itu sendiri. Cerita di sekitar keputusan dan tindakan Pangau itu sebenarnya tidak hanya menunjukkan bahwa Omar Dhani seorang priai Jawa yang terdidik baik, pada dasarnya buta politik. Angkatan Udara itu angkatan teknis berbeda dengan Angkatan Darat, kata Laksamana Udara Rusmin Nuryadin yang menjadi Panglima Angkatan Udara pada awal Orde Baru. Secara tidak langsung, Rusmin sebenarnya mengkritik Dhani dan para pimpinan Angkatan Udara lainnya yang ikut-ikut berpolitik tanpa tahu politik. Tidak berlebihan untuk menyimpulkan bahwa Omar Dhani dan teman-temannya semasa itu hanyalah Soekarnois yang menyerahkan semua pekerjaan berpikir politik kepada Soekarno. Panglima Angkatan Udara tersebut serta banyak perwira tinggi pembantunya waktu itu hanya ikut petunjuk Soekarno tanpa reserve, semacam sikap pejah gesang derek Bung Karno, atau hidup atau mati pokoknya ikut Bung Karno, yang populer di kalangan pendukung Soekarno di Jawa Tengah setelah Gestapo. Omar Dhani adalah contoh sempurna seorang Soekarnois yang waktu itu bisa ditemukan di mana-mana. Tapi terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bung Karno itu seorang supi, kata Dhani dengan yakin kepada saya sekian tahun setelah mantan Pangau itu dibebaskan dari penjara. Sampai sekarang tidak cukup bukti untuk berkesimpulan bahwa agen-agen asing memainkan peran langsung dalam tragedi berdarah itu.
tapi cukup alasan untuk mencurigai bahwa mereka ikut memainkan peran mempercepat proses dalam rangka memperpendek beban ketegangan yang mereka pikul. Masuk akal jika CIA dan M16 ingin tentara secepatnya menumpas PKI dan mengakhiri rezim Soekarno yang memusingkan dan merupakan beban berat bagi mereka. Sebaliknya, agen Blok Timur, terutama Cina, bisa diduga juga ingin secepatnya melihat Soekarno bertindak mengakhiri pembangkangan Angkatan Darat terhadap Nasakom, ajaran yang dipergunakan Soekarno melindungi PKI. Dalam rangka inilah saya kira kita harus mengerti munculnya dokumen Gilchrist serta sejumlah dokumen lainnya yang beredar pada bulan-bulan menjelang Gestapo. Dokumen Gilchrist itu buatan Intel Cekoslovakia. Misalnya jelas memainkan peran menaikkan tensi politik yang antara lain membuat Soekarno semakin takut tidak aman menghadapi Angkatan Darat. Subandrio memainkan peran besar dalam menjadikan dokumen Gilchrist itu sesuatu yang menakutkan Soekarno. Tanpa mengecek autentisitasnya, dokumen yang autentik terbukti hanya kertasnya saja yang berasal dari Kedubes Inggris yang katanya diterimanya lewat pos. Bagaimana menjelaskan informasi sepenting itu diterima lewat pos tanpa alamat pengirim lantas dipercaya sebagai autentik? Subandrio menyebarkan salinan dokumen itu sampai kepada para pemimpin Asia Afrika yang bertemu di Kairo beberapa bulan sebelum Gestapo. Rasa tidak aman itulah yang hampir bisa dipastikan berperan besar mendorong Soekarno merencanakan jalan daulat agar secepatnya menetralisasi Angkatan Darat dengan cara menyingkirkan Jenderal Yani dan kelompok yang anti komunis. Keterlibatan langsung intel asing dalam merancang apalagi melaksanakan operasi Gestapo hingga kini masih belum ditemukan buktinya. Informasi terbaru yang menarik sehubungan dengan kemungkinan adanya peran asing ini saya peroleh dari Asahan Alham Aidit, adik ketua PKI DN Aidit yang jumpa abangnya di Beijing pada Agustus 1965. Waktu itu DN Aidit dalam perjalanan pulang dari Moskow ke Jakarta memenuhi panggilan Presiden Soekarno yang dikabarkan sakit. Menurut cerita DN Aidit kepada adiknya di Moskow, pemimpin komunis Indonesia itu terlibat debat keras dengan Suslov, ahli ideologi dan teori komunis, Politbiro Partai Komunis Uni Soviet. Perdebatan itu menurut cerita DN Aidit menyangkut perbedaan prinsipil antara sosialisme dan revisionisme yang ketika itu sedang hangat-hangatnya diperdebatkan di kalangan gerakan komunis internasional. Perbedaan prinsip itu terjadi antara Tiongkok dan Uni Soviet. PKI menyetujui sepenuhnya pandangan PKT, Partai Komunis Tiongkok, yang mempertahankan Marxisme Leninisme dan mengkritik Partai Komunis Uni Soviet yang merevisi Marxisme Leninisme. Tulis Asahan dalam surat elektroniknya dari negeri Belanda kepada saya pada 25 April 2012. Akibat sikap pro Tiongkok PKI tersebut, Suslov sangat marah dan mengeluarkan ancaman kepada DN Aidit. Kalau PKI tidak berubah, Uni Soviet akan turut menghancurkan PKI bersama musuh-musuhnya di Indonesia. Apakah akhirnya Uni Soviet melaksanakan ancaman Suslov itu? Bukti-bukti memang masih harus dicari, tapi bahwa hubungan Moskow dan Jakarta tetap terpelihara dengan baik setelah Gestapo, sementara kontak Jakarta-Beijing terputus dan beku selama
Sementara kontak Jakarta dan Beijing terputus serta beku untuk waktu lama, barangkali bisa menjadi salah satu petunjuk untuk curiga bahwa Uni Soviet memang paling sedikit membiarkan PKI dihancurkan. Selain peran agen asing, yang juga amat penting bahkan mutlak diteliti adalah peran Sam Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah. Sebagai intel dan kepala biro khusus PKI, Sam dicurigai beberapa kalangan sebagai bekerja untuk beberapa pihak sekaligus. Ketika berada dalam tahanan militer, teman-temannya sesama tawanan politik menjauhinya. Bahkan menurut cerita mereka yang kemudian bebas, Sam sering mereka teriaki sebagai agen CIA. Menurut penuturan anak Marhain, A.M. Hanafi, salah seorang tokoh angkatan 45 dan anak angkat Presiden Soekarno, dalam bukunya yang berjudul Menggugat Kudeta Soeharto dari Gestapo ke Super Semar pada zaman revolusi, Sam Kamaruzaman yang lahir pada 30 April 1924 di Tuban, Jawa Timur, bekerja sebagai intel polisi di Pati, Jawa Tengah. Atasannya adalah pembesar polisi kota Pati yang bernama Mudigdo, seorang yang berasal dari keluarga ningrat yang juga kelahiran Tuban. Dr. Tanti yang kemudian menjadi istri DNA Aidit adalah putri Mudigdo dari perkawinannya dengan perempuan Minangkabau yang bernama Siti Aminah. Jacques Leclerc, sejarawan Prancis yang meneliti gerakan komunisme di Indonesia, menyebut Mudigdo sebagai pengikut setia Amir Saripudin dan berusaha mendirikan Polisi Merah di daerah Pati setelah pecahnya pemberontakan PKI di Madiun. Mudigdo dan pengikutnya ditangkap TNI dan ditembak mati pada 21 November 1948. Leclerc juga menuturkan bahwa istri Mudigdo melanjutkan kegiatannya sebagai aktivis komunis sampai ditahan setelah pecahnya Gestapo 1965. Siti Aminah pernah duduk di Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong DPR GR dan posisi tertingginya dalam kubu PKI adalah sebagai wakil ketua Gerwani, organisasi wanita PKI. Di kemudian hari berseliweran informasi mengenai berbagai kegiatan intel yang pernah dikerjakan Sam. Yang paling banyak mendapat perhatian adalah kegiatan sebagai intel tentara. Disebutkan bahwa di Jakarta Sam pernah menjadi intel Kodam Jaya. Di Jawa Barat juga pernah menjadi intel untuk Kolonel Suwarto, wakil komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat. Yang tetap menjadi pertanyaan, apakah Sam bekerja di kalangan militer sebagai orang PKI atau dia adalah agen tentara yang disusupkan ke dalam PKI? Mengingat bahwa Sam sudah menjadi orang kiri pada zaman revolusi, maka saya lebih cenderung menyimpulkan Sam sebagai agen komunis dalam tentara. Sebagai pimpinan Biro Khusus PKI yang langsung berada di bawah DNA Aidit, posisi Sam sebagai intel di kalangan tentara sangat menguntungkan kegiatannya dalam membina para perwira yang kemudian dikenal sebagai perwira berpikiran maju. Selain Sam, sejumlah anak buahnya dalam biro khusus juga berhasil disusupkan ke dalam tentara di berbagai komando dan instalasi militer. Hal yang demikian ini memang tidak sulit terjadi karena jauh sebelum biro khusus berdiri, dalam tentara memang sudah ada perwira-perwira berhaluan kiri. Perwira-perwira seperti Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, Brigjen Suparjo, Jenderal Lukman dari Siliwangi, dan banyak lagi lainnya sudah kiri dan dekat dengan PKI sejak zaman revolusi. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang dulu terlibat pemberontakan di Madiun. Mereka selamat dan lolos dari pembersihan karena tentara kolonial Belanda menyerang dan menduduki wilayah Republik tidak berapa lama setelah pemberontakan PKI di Madiun. Perwira-perwira beraliran kiri dalam tentara itulah yang memfasilitasi terjadinya penyusupan agen-agen PKI ke dalam tubuh tentara. Untuk mengerti Gestapo, peran Sam
amat sangat penting diungkapkan. Menurut penuturan Letnan Kolonel Penerbang Heru Atmojo dalam bukunya Gerakan 30 September, kesaksian Letkol Penerbang Heru Atmojo adalah Sam yang sebenarnya langsung memimpin operasi militer Gestapo pada 1 Oktober pagi itu. Dalam penuturannya mengenai Gestapo, Heru Atmojo merasa heran melihat bagaimana Sam, seorang sipil, memimpin langsung operasi militer, sementara di sekitarnya ada Brigadir Jenderal TNI Suparjo, Letnan Kolonel Untung, serta Kolonel Latif. Menurut penuturan Suparjo, ketika berjumpa Heru Atmojo di rumah tahanan militer, Sam waktu itu mengaku pernah mendapat latihan militer di Tiongkok. Masih tentang peran Sam dalam operasi militer Gestapo dan kesaksiannya pada pengadilan tokoh PKI Nyoto Maret 1966, Untung menyebut Sam dan Pono, keduanya anggota Biro Khusus PKI, sebagai bagian inti Gestapo yang mewakili Aidit. Pada pengadilan yang sama, Saksi Mayor Udara Suyono menyebut bahwa Sam adalah orang yang menentukan dalam rapat-rapat perencanaan operasi militer. Dalam Mahmil Hub yang mengadilinya pada 1968, Sam menyebut Aidit yang memerintahkan dirinya melaksanakan Gestapo dalam kedudukannya sebagai Kepala Biro Khusus. Tidak dijelaskan bagaimana menurut Aidit cara Sam harus melaksanakan Gestapo. Kenyataan yang disaksikan Heru Atmojo yang berbeda dengan kesaksian Untung maupun pengakuan Sudisman di depan Mahmil Hub. Sudisman menjelaskan bahwa Gestapo adalah gerakan para perwira maju untuk menyegah perampasan kekuasaan yang menurut PKI telah dirancang oleh Dewan Jenderal. Dan pimpinan perwira maju itu adalah Letnan Kolonel Untung dari Cakabirawa, komandan pasukan pengawal presiden. Tapi menurut kesaksian Heru Atmojo yang dilihatnya memimpin operasi militer Gestapo ternyata Sam, bukan Untung. Kenyataan yang dikemukakan Heru Atmojo itu diperkuat oleh kesaksian Suparjo di depan Mahmil Hub maupun penuturannya kepada Heru Atmojo tatkala keduanya jumpa di rumah tahanan militer. Sementara itu, dari semua catatan yang ada mengenai Sam, belum kunjung ditemukan informasi yang menunjukkan bahwa Sam pernah mendapat latihan militer di Tiongkok sebagaimana yang disampaikannya kepada Brigjen Suparjo. Lalu bagaimana kita harus menjelaskan bahwa seorang jenderal, seorang kolonel, seorang letnan kolonel, dan sejumlah mayor, kapten, dan letnan serta secara berjamaah menjadikan diri mereka anak buah seorang sipil dalam sebuah operasi militer yang begitu penting dan rumit. Apakah keputusan PKI mendukung gerakan para perwira maju di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung diubah oleh Sam di lapangan? Dari posisi hanya sebagai pendukung berubah menjadikan dirinya pemimpin operasi. Pada sidang Mahmil Hub, Sudisman tidak membicarakan penyimpangan yang dilakukan Sam tersebut. Sudisman hanya menegaskan bahwa Sam berhubungan langsung dengan DN Aidit. Artinya Sudisman tidak tahu apa persisnya perintah Aidit kepada Sam. Maka kalau Sam mengubah perintah Aidit, Sudisman juga tidak mungkin tahu. Perintah Aidit juga tidak mungkin diketahui secara terperinci oleh Untung, Suparjo, dan Latif. Para perwira berpikiran maju itu memang tidak tercatat sebagai pernah jumpa Aidit menjelang operasi Gestapo. Kekacauan dan akhirnya kegagalan operasi Gestapo pimpinan Sam itu yang mendorong Heru Atmojo mencurigai operasi itu sebagai gerakan militer yang memang dirancang untuk gagal. Tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mengerti dasar kecurigaan Heru Atmojo itu. Lihat saja bagaimana pasukan yang ditugaskan di Monas tidak disiapkan logistiknya. Akibatnya mereka kelaparan. Sebagian dari mereka, Batalion 530 Brawijaya, dengan mudah siang itu ditarik masuk ke Kostrad untuk disuguhi makan siang.
Batalion 454 dari Diponegoro yang dalam keadaan kelaparan mundur ke wilayah Pangkalan Udara Halim, mendapatkan makan yang secara tergesa-gesa disiapkan oleh Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Kolonel Udara Wisnu Jayengminardo. Perhatikan pula kekacauan yang terjadi di rumah Jenderal Nasution. Bukan saja para penculik gagal membawa Nasution, mereka bahkan tidak bisa membedakan antara Letnan Pierre Tendian, Ajudan Nasution, dan Jenderal Nasution. Maka yang dibawa ke lubang buaya untuk akhirnya dibantai adalah Tendian. Penjelasan dari kesalahan mendasar ini bersumber pada para penculik yang kemungkinan besar selain kurang kenal lika-liku kota Jakarta, mereka juga tidak kenal Nasution dari dekat. Bukan mustahil, mereka juga tidak punya cukup waktu untuk mempelajari foto-foto Jenderal Nasution dan denah rumah Menko Hankam KSAB itu sebelum operasi militer dimulai. Lebih mendasar menjadi alasan bagi timbulnya kecurigaan itu tentu saja kenyataan operasi Gestapo yang begitu penting tidak dipercayakan kepada perwira militer dengan pangkat tinggi serta berpengalaman tempur panjang, Suparjo, Latif, dan Untung, tapi dikerjakan sendiri oleh Sam yang ternyata sama sekali tidak punya pengalaman memimpin operasi militer. Yang tidak kurang menarik sikap para perwira berpikiran maju itu yang membiarkan operasi militer serumit Gestapo tersebut. Pertanyaan menarik di sini adalah bukankah sikap menerima saja para perwira itu merupakan bukti bahwa mereka sebenarnya adalah memang anggota partai yang harus selalu taat pada garis partai dan tunduk pada perintah pembinanya. Dari fakta-fakta ini saya sangat cenderung percaya bahwa Sam, Ketua Biro Khusus, adalah komisaris politik bagi anggota partai yang disebut PKI sebagai perwira berpikiran maju itu. Apapun penjelasannya, juga tidak mudah dimengerti audit yang ingin Gestapo dilihat hanya sebagai persoalan internal Angkatan Darat, memerintahkan seorang pimpinan Biro Khusus PKI, seorang sipil, memimpin sendiri suatu operasi militer yang rumit. Padahal PKI telah memiliki sejumlah perwira berpikiran maju yang telah mereka bina lama, memenuhi syarat dan bersedia memimpin gerakan militer tersebut. Kecurigaan adanya skenario penggagalan itu lebih diperkuat oleh susunan anggota Dewan Revolusi yang diumumkan siang hari itu. Di situ nama Presiden Soekarno sama sekali tidak disebut, bahkan kabinetnya dinyatakan demisioner, kasarnya bubar. Kebijakan seperti ini hanya berhasil menjadikan Gestapo dan tentu saja PKI secara serentak menjadi musuh bersama kaum anti komunis, Angkatan Darat, dan para pengikut Soekarno. Bertahun-tahun setelah Gestapo, dalam banyak percakapan saya dengan orang yang dulu kenal Sam pada zaman revolusi di Yogyakarta maupun di Jakarta pada tahun 50-an dan 60-an, umumnya mereka cenderung melihat Sam Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah sebagai Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah pada dasarnya seorang aventurir, dan dalam PKI dia lebih merupakan seorang aparat partai yang tidak tertarik pada teori-teori Marxisme dan literatur partai yang memang rumit dan banyak macamnya. Sebagai contoh mengenai watak dan karakter Sam, seorang mantan wartawan senior Harian Rakyat menceritakan pengalamannya kepada saya setelah dipulangkan dari Pulau Buru. Menjelang ulang tahun PKI ke-45, saya hadir dalam sebuah rapat panitia yang dipimpin oleh ketua partai. Berdasarkan pengalaman di Beijing meliput perayaan ulang tahun RRT, saya menyatakan perbedaan pendapat saya kepada DN Aidit mengenai rencana mengadakan
Sendra Tari untuk merayakan pesta ulang tahun PKI bulan Mei 1965. Tiongkok punya balet nasional, kita tidak punya dasar apa yang akan kita pakai untuk membuat Sendra Tari itu. Aidit marah kepada saya. Dia berdiri, saya juga berdiri. Aidit waktu itu sudah biasa menempeleng orang. Saya berdiri bukan untuk menantang sang ketua, tapi agar mudah berlari kalau dia mendekati saya. Setelah rapat, ketika berjalan keluar halaman kantor partai, seorang mendekati kami. Anak buahmu ini sudah berani ya menantang ketua, kata orang itu kepada senior saya yang berjalan bersama saya. Lalu dengan nada mengancam, orang itu berkata singkat kepada saya, hati-hati ya. Saya tanya senior saya, siapa orang itu? Itu Sam, jawabnya. Namun bagaimana bisa dengan watak demikian Sam untuk waktu yang cukup lama mendapat kepercayaan Aidit? Jawabnya barangkali adalah Aidit yang makin diktatorial dalam memimpin partai, lebih membutuhkan seorang pekerja partai yang menjalankan perintahnya dengan loyal tanpa banyak diskusi lagi. Mungkin jasa Sam menyelamatkan Aidit pada 1950 dari pengejaran aparat keamanan kabinet Sukiman, dan hubungan lamanya dengan keluarga istri sang ketua juga ikut mempertimbangkan Aidit dalam mempercayai kepala biro khusus tersebut. Menurut Asahan Alham Aidit, kelemahan abangnya cepat mempercayai kawan-kawannya meskipun langgam hidupnya cukup waspada terhadap musuh. Asahan kini menetap di Belanda dan dalam memorinya juga menilai abangnya sebagai mudah dikhianati teman-temannya karena sifat mudah percaya dan kurang waspada terhadap kawan sendiri. Mengikuti dengan seksama kisahnya, membaca dan mendengar dari berbagai sumber, saya kurang percaya tuduhan yang menyebut Sam mengkhianati Aidit. Soalnya bukan pengkhianatan, melainkan kegagalan Gestapo lebih meyakinkan saya sebagai akibat keteledoran dan kecerobohan sang ketua dan kepala biro khususnya. Kalau kita kembali membicarakan soal pembantaian para jenderal, sulit membayangkan Soekarno memberi perintah atau bahkan mendiamkan atau menyetujui pembasmian para jenderalnya. Seperti sudah saya katakan berkali-kali, yang diinginkan Soekarno hanyalah mengganti pimpinan Angkatan Darat dengan jenderal yang tunduk kepada pemimpin besar revolusi sehingga mudah dikendalikannya. Lewat jalan daulat, Soekarno hanya berniat menempatkan di Angkatan Darat seorang pimpinan semacam Umar Dhani yang loyal tanpa reserve pada panglima tertinggi. Membantai para jenderal hanya akan menimbulkan kerumitan baru seperti yang kemudian terbukti setelah Gestapo. Aidit hampir bisa dipastikan adalah konseptor Gestapo sebagai soal internal Angkatan Darat. Penjelasannya, PKI tidak siap secara fisik dan terbuka menghadapi Angkatan Darat yang merupakan kekuatan anti komunis paling berbahaya bagi partai tersebut. Itulah sebabnya ketika ada info dari Sam mengenai perintah Soekarno kepada Untung, Aidit cepat membuat rencana menumpang. Aidit tahu betul bahwa Angkatan Darat dan semua orang yang anti komunis di Indonesia selalu mengintai PKI. Dan karena itu partai komunis tersebut harus ekstra hati-hati. Membunuh para jenderal seperti terbukti kemudian hanya akan menjadi alasan bagi tentara dan kekuatan anti komunis lainnya untuk beramai-ramai mengeroyok dan menghancurkan PKI. Oleh sebab itu, hampir bisa dipastikan bukan Aidit yang menggagas pembunuhan para jenderal. Soeharto juga bukan orang yang patut dicurigai membantai teman-temannya sendiri. Sudah saya katakan bahwa yang masuk akal adalah Soeharto memang tahu akan terjadi. Yang sudah saya katakan bahwa yang masuk akal adalah Soeharto memang tahu akan terjadi suatu
akan terjadi sesuatu atas teman-temannya di markas besar Angkatan Darat. Tapi sesuatu itu adalah rencana Soekarno mengganti pimpinan Angkatan Darat. Soeharto tidak mudah menghalangi rencana Soekarno. Pangkostrat itu tidak punya keberanian dan kekuatan menghalangi rencana pemimpin besar revolusi. Masih bicara tentang pembantaian tersebut, mari kita kembali ke Senko Pusat Kegiatan Gestapo yang berada di sekitar lapangan terbang Halim Perdana Kusuma. Harus dicatat bahwa sebagaimana yang disaksikan beberapa tokoh Gestapo yang berada di sekitar SAM pada hari pertama bulan Oktober di Senko, adalah SAM yang memerintahkan pembunuhan dua jenderal yang tiba dengan selamat di Lubang Buaya, ketika yang lainnya sudah terlebih dahulu terbunuh di rumah masing-masing. Juga perlu dicatat bahwa Brigjen Suparjo, Kolonel Latif maupun Letnan Kolonel Untung semua mengaku terkejut ketika tahu terjadinya pembantaian tersebut. Suparjo, Latif, dan Untung memang tidak punya akses langsung kepada pasukan yang bertugas di lapangan pada pagi itu. Ini juga fenomena yang aneh. Kemungkinan pertama, kenyataan tersebut bisa diterangkan sebagai berikut. Terbunuhnya 5 jenderal sebelum tiba di Lubang Buaya bukan atas perintah SAM yang memimpin operasi, tapi terbantainya kelima pimpinan Angkatan Darat tersebut kemudian disadari oleh SAM sebagai tanda Gestapo sudah gagal. Karena itu, sisa 2 jenderal yang selamat tiba di Lubang Buaya diperintahkan oleh SAM untuk sekalian saja dihabisi. Mereka berdua toh sudah tidak berguna lagi. Keduanya tidak mungkin dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Kemungkinan kedua bertolak belakang dari kemungkinan pertama. Tetap terbuka kemungkinan meskipun amat kecil, pembunuhan ke-6 jenderal adalah justru atas perintah SAM yang bertindak sesuai dengan arahan agen asing. Lewat pembantaian tersebut, agen asing seperti telah saya uraikan bermaksud melakukan provokasi kepada Angkatan Darat agar secepatnya bertindak melikuidasi Soekarno dan PKI. Tapi kemungkinan yang amat kecil ini hingga sekarang belum menemukan dukungan data dan fakta pembenarannya. Kemungkinan ketiga yang jauh lebih masuk akal, pembantaian atas 5 jenderal di rumah masing-masing terjadi karena kepanikan prajurit di lapangan. Perintah yang harus mereka laksanakan adalah para jenderal itu diambil hidup atau mati. Dalam keadaan terjadi perlawanan seperti yang dilakukan Jenderal Yani misalnya, maka kekerasan sulit mereka hindarkan. Dan Jenderal Yani serta beberapa jenderal yang melawan akhirnya semua memang terbantai. Pembunuhan memang tak terhindarkan karena persiapan penculikan tidak dilakukan dengan perencanaan yang teliti dan seksama. Keadaan yang demikian ini hampir bisa dipastikan disebabkan oleh kepemimpinan SAM yang tidak ditopang oleh pengalaman militer dalam memimpin sebuah operasi yang rumit dan sensitif. Sebagian besar pasukan yang melakukan penculikan adalah orang baru di Jakarta. Mereka kemungkinan besar bukan hanya tidak kenal Jakarta, juga tidak kenal dengan baik yang mereka akan culik. Dan juga tidak kenal dengan baik mereka yang akan diculiknya. Bagi saya, faktor persiapan operasi yang tidak rapi yang menyebabkan terjadinya kepanikan di lapangan ini lebih meyakinkan sebagai penjelasan pembantaian para jenderal tersebut. Bagi saya, faktor persiapan operasi yang tidak rapi yang menyebabkan terjadinya kepanikan di lapangan ini lebih meyakinkan sebagai penjelasan terbantainya para jenderal tersebut. Juga boleh dipertimbangkan kemungkinan bahwa di antara tentara yang bertugas menculik itu ada kader PKI yang tidak
tahu skenario penculikannya. Yang tidak tahu skenario penculikan hanya sebagai langkah ke arah pendaulatan. Bukan tidak mungkin, meski kemungkinannya juga tidak besar, tentara yang kader PKI itulah yang memainkan peran penting dalam pembantaian para jenderal tersebut. Kader PKI menurut Brigjen Soepardjo terutama ada dalam kompi yang berasal dari pasukan pengawal presiden, bagian dari batalion Cakrabirawa yang berada di bawah pimpinan Untung. Yang paling mungkin saya simpulkan sekarang dari kisah berdarah Gestapo ini adalah bahwa pembantaian para jenderal bukan berdasarkan perintah Presiden Soekarno, tidak dari DNIDIT, juga bukan dari Soeharto. Soekarno cuma mau menyingkirkan Yani dan kawan-kawannya di markas besar Angkatan Darat, dan Aidit memanfaatkan rencana Soekarno tersebut. Ini berarti bahwa gagasan awal yang kemudian muncul dalam bentuk Gestapo bukan berasal dari Aidit, melainkan justru berasal dari Soekarno sendiri. Pemimpin PKI itu hanya menumpang dengan memanfaatkan gagasan sang presiden. Apakah dengan demikian PKI bisa dianggap terlibat Gestapo? Pilihan Aidit untuk ikut bermain dalam skenario karya Soekarno itu bagi saya cukup masuk akal untuk berkesimpulan bahwa PKI terlibat Gestapo. Memang tidak semua pimpinan PKI tahu keputusan Aidit yang ternyata berisiko amat fatal itu, tapi PKI tidak bisa terhindar dari bertanggung jawab atas langkah-langkah Aidit, sebab mereka memang sudah lama membiarkan sang ketua memimpin partai secara diktatorial dan sentralistik. Tradisi Partai Komunis yang dipimpin dengan cara diktatorial, Stalin di Moskow, Mao di Tiongkok, Kim Il Sung dan anak serta cucunya di Korea Utara, Castro di Kuba, di Indonesia diperkuat oleh tradisi kultus individu yang juga dinikmati Soekarno waktu itu. Berdasarkan keputusan Aidit melibatkan biro khusus ke dalam Gestapo, alasan untuk membubarkan PKI tersedia lebih dari cukup, bahkan jauh lebih cukup dan lebih meyakinkan juga jika dibandingkan dengan alasan yang dipakai Soekarno ketika membubarkan Masyumi dan PSI pada 1960 yang dituduh sang presiden terlibat sebagai yang dituduh sang presiden sebagai terlibat PRRI Permesta, dan bahwa Soekarno bertahan untuk terus menolak membubarkan PKI, bahkan secara terbuka memuji PKI. Akibatnya parah bagi anggota partai dan para simpatisannya. Selain menjadi korban pembantaian massal, sebagian cukup besar dari mereka terkurung bertahun-tahun dalam sejumlah penjara atau hidup terisolasi di Pulau Buru. Sementara banyak lainnya hidup terasing sebagai eksil di berbagai penjuru dunia. Sembari tetap bertahan pada sikap bersikeras tidak membubarkan PKI, Soekarno bersibuk menjanjikan akan datangnya komando terakhir menyelesaikan Gestapo. Dugaan besar Soekarno menunda menyelesaikan sembari mencari kesempatan untuk memukul balik Soeharto. Untuk itulah sang pemimpin besar revolusi berusaha untuk tahu siapa saja di antara para petinggi militer yang masih loyal kepadanya. Untuk tugas terakhir ini, Menteri Negara Oei Jutat ditunjuk oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Saya tugaskan kamu untuk meraba-raba siapa di antara para jenderal yang masih setia dan siapa yang mengguncang-guncang kursi kepresidenan. Perintah Soekarno kepada OI. Para jenderal yang ditemui OI, di antara jenderal yang ditemui OI adalah Soekarno.
Berikut ini catatan Oi Jotat dalam memoarnya. Oi Jotat pembantu Presiden Soekarno mengenai pertemuan tersebut. Jenderal Soeharto mengomel, PKI beberapa kali menusuk kita. Waktu itu kita berkelahi melawan Belanda, kita ditusuk. Sekarang semua pimpinan kita dibantai. Apalagi yang mesti kita tunggu, kenapa tidak dibubarkan saja? Tunggu apalagi? Tahun 1955 ketika saya menjadi Panglima di Jawa Tengah, saya kasih tahu, Pak, hati-hati pemilu di Jawa Tengah jadi merah nanti kalau tidak ambil tindakan tertentu. Merah semua komunis. Jawab Presiden, merah kayak coklat, kayak hijau, kayak biru, kayak terserah rakyat, namanya saja pemilu. Itu apa? Bukan pemimpin namanya. Selain dengan Jenderal Soeharto, Menteri OEI juga menemui seorang petinggi Angkatan Udara yang terakhir ini mengeluh kepada utusan Presiden. Katanya, kita ini kecewa sama Bapak, sudah siapkan roket di Maspati Madiun, diarahkan ke Jakarta, dilaporkan kepada Bung Karno, malah dimarahi. Mau merusak Indonesia, mau merusak ibu kota, masa Bung Karno dituduh membunuh 7 jenderal. Lah, membunuh nyamuk saja tidak berani, saya lihat sendiri, uang melihat darah saja tidak berani. Dengan bersikeras untuk tetap membela PKI, sampai akhirnya Soeharto sebagai Pangkop Kamtib dan pemegang surat perintah 11 Maret Super Semar membubarkan partai komunis tersebut. Soekarno hanya makin mempersulit orang-orang komunis dan juga para pengikut Soekarno. Dan akhirnya Soeharto sendiri, Gubernur Jawa Barat, Brigjen TNI Masyudi, Panglima Siliwangi, Majen TNI Ibrahim Aji, waktu itu diketahui sebagai bersimpati kepada Soekarno, bersama-sama membujuk Presiden membubarkan PKI. Menurut sejarawan Nina Herlina dalam buku Malam Bencana 1965, Aji Ibrahim dan Masyudi berpikir bahwa kalau saja Bung Karno mau membubarkan PKI waktu itu, maka pembersihan tanpa proses pengadilan itu akan berhenti. Berdasarkan informasi yang ada saat saya mengetik tulisan ini, sekali lagi saya berkesimpulan bahwa pembantaian para jenderal itu lebih meyakinkan sebagai akibat kepanikan prajurit di lapangan yang bersumber pada perencanaan yang kacau. Kendati demikian, saya tetap tidak menutup kemungkinan jika kemudian ditemukan bukti bahwa agen asing memegang peran penting di balik pembantaian para jenderal tersebut. Kalau kemudian terbukti ada peran agen asing di balik pembantaian tersebut, maka itu mungkin bisa menjadi dasar memperkuat kesimpulan Heru Atmojo terhadap Sam yang dicurigainya berperan memimpin sebuah operasi militer yang dirancang untuk gagal. Kecuali kita mendapatkan bukti itu, maka operasi Gestapo tidak bisa disebut sebagai dirancang untuk gagal. Untuk waktu sekarang ini, kegagalan operasi militer Gestapo pimpinan Sam bagi saya lebih merupakan akibat petualangan dan kecerobohan Kepala Biro Khusus PKI yang memimpin operasi Gestapo tanpa pengetahuan dan pengalaman memimpin operasi militer. Tapi sebaiknya saya katakan juga bahwa kisah berdarah yang tragis ini mungkin bisa dihindarkan sekiranya Presiden Soekarno tidak merasa harus menyingkirkan Ahmad Yani dengan cara daulat yang ternyata dengan mudah ditumpangi PKI. Informasi yang saya kumpulkan menunjukkan bahwa Soekarno waktu itu memang sudah sangat kehilangan kepercayaan kepada Yani. Di satu pihak, di pihak lain, sang presiden juga tidak cukup kuat dan yakin dengan begitu saja dengan cara normal menyingkirkan Panglima Angkatan Darat itu. Situasi politik sudah amat berbeda dengan keadaan saat Soekarno dengan mudah menyingkirkan Nasution pada 1962. Konflik sudah amat tajam, masyarakat sudah sangat terbelah, dan perang dingin sudah amat memuncak. Nah, di tengah ketegangan politik seperti itu, Soekarno yang tetap ingin berkuasa sambil melindungi PKI, mempertahankan Nasakom,
tidak lagi melihat jalan lain kecuali kembali kepada cara tradisional daulat. Dengan cara yang dipilihnya itu, rencana Presiden Soekarno tersebut sebagaimana yang dikisahkan Kolonel Bambang Wijanarko dalam buku The Devious Dalang memang gampang bocor ke berbagai pihak. Lewat kebocoran itulah terjadinya perboncengan kepentingan lain yang jelas dan telah terbukti. Rencana daulat itu telah ditumpangi PKI lewat Biro Khusus Pimpinan SAM, pembina para perwira berpikiran maju yang berada langsung di bawah kendali DNAIDIT. Kita sudah sampai pada tulisan terakhir Profesor Salim Said ya pada bab gerakan Gestapo dari daulat ke pembantaian. Itulah kira-kira gambarannya, pandangan Profesor Salim Said mengenai kejadian Gestapo. Nah, setelah ini saya akan coba mencari buku atau referensi lain. Nanti kita bacakan lagi biar puzzle-puzzle yang terpecah itu nanti bisa tersambung-sambung. Terus kita nanti bisa melihat kejadian Gestapo itu secara komprehensif. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.